Kita ikutin proses ya, prosedur bahwa setelah kemarin kita LP ya, lalu LP-nya tadi kita tanyakan jatuhnya ke mana gitu kan, pasti ke cyber tapi ke unit mana. Tadi juga sudah diterima langsung sama Pak Kanitnya ya, ya kita ikutin proses. Jadi progresnya benar-benar sesuai dengan rule Bang, sesuai dengan apa yang Abang inginkan. Oh ya, kalau kita kan warga negara yang baik, warga negara biasa, ya ikuti proses hukum lah. Nggak ada istilah-istilah VIP atau apa enggak lah. Kita ikuti proses hukum bahwa memang alurnya seperti itu ya, kita ikuti. Oh, tentang ini, tentang tadi diminta laporan polisinya hari apa, terus jatuh ke unit mana gitu. Itu sih. Tadi udah diskusi alat bukti apa aja gitu ya, sudah. Itu aja sih. Biasa aja, normal prosedur. Nomor satu kan Atta akan segera dipanggil bersama saksi-saksi untuk didialogkan. Ya kita ikuti proses aja deh, ikuti proses. Kita nggak minta yang aneh-aneh. Sudah siap. Bahkan dia yang tanya kan, Bang, coba tolong dicek. Saya bilang ya kemarin kan mungkin hari Senin, Selasa itu kan bisa dikatakan bapak-bapak di sini disibukkan juga dengan PAM ya, PAM demo kan. Jadi hari ini baru sempat kita diterima. Untuk menyampaikan bahwa LP kita ini siapa yang menangani dah. Ya kita tunggu ini aja, tunggu bapak-bapak dari penyidik kapan dipanggil, kita sebagai warga negara siap. Ini perlu disampaikan ya. Ini juga untuk edukasi bahwa kalau ada satu peristiwa hukum ya yang kebetulan naik di media, itu perlu digarisbawahi bahwa seorang pengacara atau kuasa hukum jelas itu mempunyai hak imunitas atau dilindungi oleh undang-undang advokat yang sudah sama-sama disepakati semua, bahwa sebaiknya apa yang ingin disampaikan yaitu melalui kuasa hukum. Nah di sini saya melihat keplesetnya seorang si Mbak itu karena dia menyampaikan secara langsung pribadi, tidak menyampaikan melalui kuasa hukum. Seharusnya kuasa hukum juga bisa mengedukasi ya, atau menghimbau kepada kliennya bahwa sekalipun ada rasa emosional ya, manusiawi lah ya, tapi tetap harus dijaga bahwa ada hal-hal yang tidak boleh disampaikan ke publik secara terang benderang sementara dia tidak dilindungi oleh undang-undang atau tidak berkapasitas menyampaikan. Nah, jadi begini ya, soal perdamaian itu nanti lah. Kita sudah proses hukum, prinsipnya bahwa saat ini proses sedang berjalan dan pasti pelapor itu akan memberikan keterangan ya selengkapnya ditambah dengan saksi-saksi dan alat bukti yang lain, karena dilaporkan ITE otomatis kan pasti rekaman ya, dokumen-dokumen yang lain juga akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Jadi soal nanti perdamaian itu nanti. Tapi karena kita sudah melapor, melangkah tindak tegas dengan sendirinya bahwa proses itu sudah berjalan. Nanti dalam pemeriksaan itu pasti kan polisi juga mendatangkan ahli-ahli kan, seperti ahli bahasa, ahli hukum atau tentang cyber itu loh. Jadi itu aja mungkin perlu sampaikan, karena hari ini memang kita hanya mengecek aja sih bagaimana sih prosesnya dan sudah sampai di mana gitu, dan kapan supaya klien kita diperiksa gitu, sudah keterangan. Jadi sebenarnya ya ancaman hukum dan semua ITE ya. Jadi pasalnya otomatis pencemaran nama baik di media sosial. Memang aku menanyakan kepada Ayu gitu ya, jadi itu memang haknya Ayu kan untuk menjawab ya. Ayu pasti menjawab kan berdasarkan keadaan dia gitu loh ya. Aku nggak tahu seperti apa keadaannya, tapi yang pasti itu adalah jawaban Ayu secara spontanitas dan jujur pada saat aku tanya gitu. Dan pertanyaan tidak pernah di email terlebih dahulu, jadi pertanyaan semua spontanitas dan penanya dan yang ditanya nggak tahu dan nggak pernah janjian sama sekali, baik sama Barbie sama Ayu semua sama. Tapi dengan adanya Ayu bakal disomati sama itu dari kamu seperti apa? Aku nggak ngerti deh, soalnya sangat personal ya, maksudnya itu private life banget, menyangkut anak-anak. Tapi kalau aku sih berdoa mudah-mudahan orang yang pernah saling mengasihi, mudah-mudahan walaupun sudah jodohnya tidak bersama-sama lagi, mudah-mudahan bisa duduk sama-sama untuk anak-anak juga. Itu aja sih harapan aku. Tapi aku nggak tahu seperti apa mereka akan memilih jalannya nanti, yaitu urusan masing-masing. Tapi bukan pernah ngasih nasihat gitu ke Ayu gitu. Kalau personal life enggak, cuma kalau yang umum ngobrol-ngobrol sih. Itu yang memang bukan Ayu yang janjian sama aku, semua pertanyaannya berdasarkan memang aku spontanitas. Faisal juga, aduh. Oh, diganti kamu.
Aduh, Udah ganti, Kamel. lama banget cerita-ceritanya. Udah ntar aja kalau ada pacar baru kabarin. Oke. Ya harus segera diselesaikan lah ya, supaya nggak berlarut-larut, karena yang seperti kasusku kemarin juga kan mempengaruhi rezeki kita, mempengaruhi nama baik kita. Kalau aku mah ada mungkin beberapa orang yang seneng ya, makin lama kan makin digoreng kan makin ada kesempatan. Cuma kalau buat aku sih kita kerja bukan dari sensasi, kita kerja dari prestasi. Jadi ya kalau buat aku pribadi ya ini ya, pengen kerja ya selesai, damai, sentosa, pulang, gak ada musuh. Kalau aku pengennya kayak gitu. Jadi ya kalau bisa sih diselesaikan aja secara baik. Dua-duanya juga temen kan gitu. Temen aku maksudnya, bukan mereka nggak berteman apa enggak aku nggak tahu. Tapi ya mudah-mudahan sih ada solusi buat masing-masing yang terbaik. Kalau Atta udah kenal sama Atta sebelumnya. Kalau sama Baby baru kenal ini aja kemarin. Nggak tahu ya secara personal, karena aku kan nggak main seperti sama teman-teman Game Menteri Ceria gitu kayak yang deket banget. Tapi maksudnya kalau ketemu di acara kemarin sih sama Baby Face sih baik-baik aja, oke-oke aja. Ya mungkin awal-awal sih waktu di acara Hotman Paris agak shock ya denger beritanya dia. Cuma pas udah kemarin 2-3 kali ketemu ya oke-oke aja sih gitu. Tahu mana yang begitu-begituan, mana yang benar, pokoknya taunya ini berkasus aja gitu. Dan yang mudah-mudahan sih yang berkasus udah segera selesai, dan teman-teman yang lain juga nggak berusaha untuk membuat kasus hanya untuk bisa menggalang popularitas. Ya mudah-mudahan gitu tetap mencari popularitas, kalau bisa sih kalau aku pribadi ya dengan cara yang berprestasi. Tapi kan balik lagi, setiap orang punya pilihan masing-masing dalam hidupnya. Kamel. Enggak, itu kan keputusan dari atas ya. Sebenarnya pasti kan sedih, namanya kan itu kan rezeki kita, itu salah satu pintu rezeki kita. Tapi mungkin konsekuensi atau seperti apa dari pihak atas yang harus ditanggung sama kita dan semua tim, ya nggak apa-apa, namanya orang bekerja kan ada peraturannya, jadi harus ngikutin aja. Dikasih cobaan sama Tuhan banyak, tapi dikasih rezeki juga banyak, jadi syukurin aja. Kan semua ada berkat, ada tantangannya, berjalan sama-sama, yang penting bersyukur sama Tuhan. Kesedihan dia, ini rasa sedih saya sama berarti. Ya itulah, mau kita sehebat apapun, kita punya jabatan setinggi apapun, punya status sehebat apapun, kekayaan setinggi apapun, ya kan? Tapi kalau ngeliat ibu, janganlah terpengaruh sama teman lagi, San. Udah cukup kamu menderita gara-gara teman. Cukup kamu menderita. Ikhlas. iya makanya saya bilang, saya ini keluar air mata dikarenakan merasakan apa yang dirasakan ibu saya, itu aja. Bukannya saya cengeng, enggak. Kan saya bilang tadi, mau preman mau apa juga kalau ngeliat ibunya nangis pasti nggak mungkin yang nggak nangis, ya kan? Itu aja. Jadi saya cuma merasakan apa yang ibu saya rasakan. Masa-masa tuanya dia melihat anaknya seperti ini, bukan bisa membahagiakan ibunya, bisa bersama ke tempat yang dia inginkan dari dulu, beliau inginkan dari dulu, itu aja sih. Pengennya kan dia tadinya pengennya sama-sama umroh, sama-sama ke Mekah, sama-sama. Tapi akhirnya nggak bisa kan, ditunda lagi kan bertahun-tahun kan. Nah itu dia, tadinya kenapa mesti penjara mesti lama bener, mestinya kan 6 tahun. Nah cuma sebentar, tiba-tiba sekarang udah 6 bulan aja. Mama kaget, 6 bulan. Mama bilang gitu kan, kok bisa 6 bulan? Pas mama lihat hitung hari, kenapa jadi Sandi lama bener, padahal Sandi itu perlu direhab, ya kan? Perlu dibetulin, makanya mama kontak lah mereka ini. Udah pasti Sandi nangis sama mamanya kemarin. Nangis, setiap ketemu mama pasti nangis, setiap ketemu mama pasti nangis. Karena dia nyesel sekali dengan keadaannya dia ini kan. Dia mestinya mestinya hidupnya tenang, hidupnya lebih banyak cari rezeki daripada hidupnya berada di hutan ini lagi. Dia bilang ini terakhir. Makanya mama bilang kok terakhir? Intinya bukan yang terakhir, intinya masih aja. Kamu kapok gak? Enggak, kapok lama pasti. Setiap ketemu mama kenapa aku bikin nangis? Karena ingat aku janji aku sama mama untuk naikin umroh. Itu yang selalu dia sebut. Ya, segala hal pasti ada apa yang baik, yang terbaik. Ya kita penting
banyak berdoa aja. Tadi juga para majelis semua bilang kamu banyak berdoa, malah ngingetin saya untuk lebih perbanyak sholat malam. Ya saya berarti ya ikutin lebih banyak sholat. Perlu saya sampaikan, Sandi ini beberapa kali ganti lawyer. Jadi saya sebagai lawyer dalam perkara pada waktu posisi Sandi dituntut oleh jaksa, saya baru masuk. Secara administratif kita sudah mendaftarkan kuasa kita, menyertakan pencabutan kuasa. Namun ternyata ada beberapa hal yang memang belum lengkap, yang itu tanpa sepengetahuan kami selaku kuasa hukum Sandi yang baru. Karena kuasa tersebut memang di tempat majelis yang menyidangkan belum tertera. Maka kita akan melengkapi terlebih dahulu kuasa tersebut sehingga syarat materialnya untuk diputuskan biar bisa terlaksana dengan baik. Nah, hemat saya ya sesuai apa yang disampaikan majelis. Nanti kita lengkapi, setelah lengkap sesuai apa yang disampaikan 2 minggu baru dilaksanakan putusan tersebut. Dia bilang ikhlas, apapun yang terjadi ya dijalani semuanya. Tapi ya kan penting saya punya niat. Niat saya adalah aku mau sembuh. Itu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.